Number 1. Adolf Hitler. As German Chancellor and leader of the Nazis and Third Reich, Hitler made his motives clear when he made the Nazis the only legal political party and used suppression, propaganda, and death to quash opponents. By annexing countries, triggering World War II, and initiating a Holocaust of Jews, Gypsies, communists, homosexuals, and the handicapped, Hitler caused tens of millions of deaths and committed some of the worst atrocities in human history. Sahabat Suluh Kristiani, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya. Yang baru saja kita saksikan tadi adalah sekilas video tentang Hitler ya, seorang diktator dari Jerman. Nah, selain Hitler ada beberapa orang pemimpin dunia yang lain ya yang juga disebut sebagai diktator karena memerintah dengan keji, membunuh orang-orang yang tidak dia sukai. Nah, di Alkitab kita bisa menemukan ada kisah-kisah yang serupa. Raja Herodes Agung misalnya pernah memerintahkan agar bayi usia 2 tahun ke bawah di desa Bethlehem dan di sekitarnya yang berjenis kelamin laki-laki harus dibunuh. Lalu ada Firaun di Mesir yang juga memerintahkan pembunuhan bayi orang Yahudi karena pertumbuhan mereka sangat pesat sehingga mengancam Firaun. Tetapi ternyata ada satu orang bayi yang selamat. Dia dinamakan Musa karena ia diangkat dari air, karena ia diluputkan dari maut. Musa menjadi seorang survivor atau penyintas. Nah, kalau kita renungkan, bukankah kita, Anda dan saya adalah juga seorang survivor atau penyintas dari pandemi COVID-19. Selama hampir 2 tahun ini, COVID-19 sudah membunuh jutaan orang. Mungkin diantaranya termasuk keluarga atau sahabat-sahabat kita. Tetapi yang jelas saat ini kita adalah orang-orang yang menjadi penyintas atau orang-orang yang luput dari pandemi COVID-19. Jika saat ini kita masih ada, masih menghirup nafas, itu berarti kita diberi karunia dari Tuhan yang sungguh berharga, yaitu karunia untuk bisa bertahan, mempertahankan hidup. Karena itu, mari kita hargai hidup kita. Mari kita hargai juga hidup orang lain. Jangan menyia-nyiakan hidup kita dan jangan menyia-nyiakan hidup orang lain. Meskipun mungkin sekarang ini level PPKM sudah turun ya, pandemi seperti yang sudah berakhir, tetapi mari kita tetap jangan gegabah. Jika kita harus pergi keluar dari rumah, maka gunakan masker. Jangan berkerumun. Tetap menjaga kesehatan diri sendiri, menjaga kesehatan orang lain. Kita tidak tahu dan tidak pernah tahu apakah kondisi yang sekarang ini akan kembali memburuk seperti bulan-bulan kemarin. Di Eropa dan di beberapa negara yang lain kita membaca hari-hari ini ternyata mereka sudah harus mengalami gelombang ketiga dari COVID. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke tempat kita. Sahabat Suluh Kristiani, ada seorang Jerman yang bernama Elie Wiesel. Dia hidup di zaman pemerintahan Hitler dan dia luput dari pembunuhan sebagai orang Yahudi yang dikejar-kejar oleh Hitler. Seluruh keluarganya sudah meninggal karena pemerintahan Hitler.
Tapi Elie Wiesel ini bisa mempertahankan hidupnya. Dan tidak sekedar mempertahankan hidupnya, dia berkarya, membuat berbagai tulisan. Dan akhirnya pada tahun 86 dia diberi Nobel Perdamaian. Nah, Elie Wiesel ini pernah mengatakan sebuah kalimat, "When a person doesn't have gratitude, there's something missing in his or her humanity." Jika seorang manusia tidak mempunyai rasa bersyukur, maka ada sesuatu yang hilang di dalam kemanusiaannya. Sebab rasa syukur itu adalah bagian dari kemanusiaan kita. Tidak ada kemanusiaan tanpa rasa syukur, dan tidak ada rasa syukur yang tidak timbul dari kemanusiaan kita. Jadi, jika sebagai manusia saat ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk sehat, maka itu adalah sebuah karunia dari Tuhan yang patut untuk kita syukuri. Dengan cara kita menghargai kehidupan kita. Rasa syukur itu kita ungkapkan dengan cara kita menghargai kehidupan sesama kita. Mengapa? Karena kita semua sekarang ini adalah bagian dari orang-orang yang terluput. Karena itu, mari kita hargai kehidupan ini. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, jikalau saat ini kami masih menjadi bagian dari orang-orang yang diluputkan dan diberi karunia kehidupan yang berasal dari Tuhan. Tolong dan ajari kami supaya boleh menghargai kehidupan kami, juga kehidupan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.